silakan. Ibu aja. Udah. Ya, silakan. Oh iya, kalau boleh tahu ibu namanya siapa, Bu? Masa gak tahu? Bu Maria. Dia Apa? Bumaya. Oh, Bu Maya. Tadi kan ada. Iya, Bu. Di perkenalan di video, Bu. Harusnya tahu dulu ya. Sekarang kita udah sampai Kenapa? Sekarang kita udah sampai Bumaya di sini. Iya. Gimana? Sekarang kita udah sama Bu Maya di sini, pemilik Sanggar Laksa Budaya. Terus Di sini ngajuin beberapa pertanyaan terkait bahasa budaya. Jadi yang pertama itu bagaimana sejarah awal mulanya Sanggar ini dibikin? didirikan. Ya, didirikan. Sebutnya di blog itu ada ya, tapi singkatnya ibu tuh guru di SMP Negeri 2 Serang. Di SMP 2 tuh ada eskul. Kemudian ibu juga guru private anak-anak yang di luar sekolah SMP 2. Nah, jadi kalau latar belakang berdirinya sebetulnya menurutku sederhana. Ibu punya sanggar dulunya, kemudian sanggar itu sejak ibu umur 9 tahun. Tapi ketika ibu kembali kuliah ke Bandung, ke Bandung Seni Tari, kemudian balik lagi ke Serang, kayaknya udah agak susah tuh mendirikan lagi karena itu pendirinya bukan ibu ya, tapi ayah ibu dan beberapa teman. Pernah vakum setahun setelah ibu kuliah. Nah, jadi ibu kepikiran sanggar yang lama kayaknya ngebangunnya susah. Ibu punya murid eskul tari SMP 2 yang kalau dia tidak di SMP 2 dia masih senang tari, nggak tersalurkan. Ibu punya murid-murid yang private yang orang tuanya itu menyalurkannya ke, jadi muridnya satu-satu private itu keliling ibu menyalurkannya anak ini ke menari. Dari situ ibu ngobrol sama orang tua, gimana kalau kita bikin sanggar. Sesederhana itu. Jadi mengumpulkan anak yang sudah lulus di SMP 2, mengumpulkan anak-anak yang dulu bekas sanggar yang awal yang nggak usah disebutkan namanya, kemudian menggabungkan sama anak-anak yang lulus dari SMP 2 tapi masih suka itu, latar belakang cuma itu. Jadi menyatukan satu dalam bentuk satu wadah yang masih menyenangi tarian, tapi khusus Sunda. Jadi kalau dulu itu kan kita masih Jawa Barat. Jadi tarinya itu namanya Sanggar Olah Tari Laksa Budaya. Cuman ngajari tari Sunda. Jadi hanya tari-tarian Sunda aja yang diajarkan. Dulu awalnya seperti itu. Jadi diringkisnya dari 85, kemudian ibu sampaikan ke ayah ibu, kemudian ayah ibu yang memberi nama Laksa Budaya, kemudian bersama orang tua kita dirikanlah itu 29. Jadi sebenarnya diringkisnya setahun sebelum Laksa Budaya 29 Januari 86. Kamu belum lahir? Belum. Tahun berapa? Tahun 86. 86. Dari usia ibu 20 berapa tahun? 82. 22. Gimana? Tahun 86 ibu 22 tahun. Lah, ibu kelahiran 64. Jadi berapa? Berapa tahun? Aku 86. Itu aja. Pikir. Ini sekarang usia Bu Maya berapa? Mau 60. Mau 60. Happy birthday, Bu ya. Nanti tahun depan. Sekarang Udah lewat. masih 59 tahun berapa bulan? 6 bulan atau 7 bulan? Tapi ibu kelihatan kayak anak 17 tahun sih. 15 tahun masa lalu. Ya, terus gimana? Ya lanjut. Lalu yang kedua, apa saja alat pendukung tari yang ada di sanggar ini? Nah, kamu bisa lihat apa aja tuh tadi? Lagi bersama. Ada ibu, Jadi ada properti tarian. Salah satunya ada sabu. Terus Situ alat musik,
ada alat-alat musik mengiring tarian. Kamu nanti tanya sama Kang Oleh, nama alat-alat musik itu tuh satu perangkat musik perkusi Banten plus gamelan. Jadi kan kalau kamu tanya kalau yang asalnya perkusi Banten yang mana aja, yang kalau yang gamelan itu mana aja. Dan kita ada kolaborasi alat-alat musik. Nah, nanti tanya buat bahan itu, ya. Terus apa lagi? Ada properti itu juga yang buat tariannya ibu, yang apa tuh yang besar-besar tadi aku lihat ditunjuk kayak sayap-sayap gitu mahkota Oh itu buat itu bukan properti tari, itu kita kan buat sendiri. Serang Fashion Carnival. Oh. bikin sendiri, Bikin sendiri anak sama Kang Bro. keren Sama banget. ini juga. Kamu buka dia IG-nya Sanggar tahu nggak? Iya tahu, pernah lihat yang gimana sih yang di Bandung dulu kemarin ke Bandung apa sih namanya tempat Coba lihat aja dulu. apa sih namanya tempat itu lupa. Iya. Handphone gua sama lu nih. Handphone. Gitu. Jadi kalau properti nari banyak, selendang, rebana, kipas, kalau ragam sesarangan kursi 2, bangku itu bisa diposisikan gerbang bisa naik. Di mana kebutuhan tari? Alamadan, dilihat IG aja tuh properti penangkapan tari, kostum. Di sini nih satu ruangan ini sampai ke belakang itu kostum. Berarti latihan tari ini Jawa juga. Enggak, itu bukan tarian kita. Jadi kalau untuk Banten kami seringnya mempelajari dan menguasai tarian yang diciptakan oleh ibu. Oh, dari ibu-ibu yang Koreografi. Tapi pernah belajar satu tarian dari luar itu Bandrong Cilegon. Oh, bandrol. Udah itu belajar. Kalau yang lainnya tari-tari Nusantara. Jadi tarian untuk pelestarian. Jadi ada Ratu Jaro yang orang sering Iya, saman ya. Jaro sama. Ada Ratu Jaro, ada Serampang 12. Itu tarian-tarian. Kalau Banten lebih banyak tarian. Oh, berarti ibu buat koreografi di sini. Kamu sekarang coba searching Maya Rani Wulan. Coba menemukan apa di sini? Ini beneran gak tahu banget nih. Nah, kalau di situ kan ketahuan, misalkan ibu itu menciptakan tari apa, banyak beritanya. Ada Maya Rani Wulan tadi. Jangan cuma Maya. Maya banyak soalnya, Maya Wulan dari banyak. Gitu. Ada kan? Tentang apa, tariannya apa yang paling di. Kamu udah belajar tari apa? Kalau kita masih semester 1 tuh masih gerak-gerak dasar doang sih, buat pelenturan tubuh. Jadi kalau di semester 3 itu nanti PS-nya ringkang Jawa. Oh itu kan Bu Wiwin ya dosen di sana. Iya, Bu Wiwi. Kalau ketemu tari Wali Jamaliha itu ibu yang menciptakan. Wali Jamaliha sekarang itu terakhir dipakai tuh sekarang di semester 5. Habis itu karena entah kurikulumnya berganti, jadinya dari dosen itu Bu Wiwi jadi ke tarian ke Jawari buat dari semester 5. Ya, Bu Wiwin kan dulu Bu Wiwin bukan dosen di situ. Iya, guru juga kan di Oh iya Bu Maya, kan arti dari raksa budaya itu kan raksa artinya menjaga serta memelihara Bu ya. Berarti arti dari raksa budaya ini menjaga serta memelihara budaya. Betul gitu. Terus apa lagi? Kan enak ya kalau kamunya udah tahu Maya. Terus apa lagi? Terus tarian apa sih Bu yang menjadi ciri khas di Sanggar ini? Tarian yang sering Dibawa. ditampilkan ya, itu yang saat ini Banten Katuran. Tarian Selamat Datang, terus tari Wali Jamaliha.
sama satu lagi bedug warna nih, rampak bedugnya itu yang banyak berbagai organisasi, perangkat daerah, kantor gitu ya, dinas, kemudian lembaga-lembaga mintanya itu tarian rampak bedug sama tarian selamat datang. Tapi yang untuk insya Allah 17 ini tarian tematik, sama kayak kamu kalau buka YouTube Pemkot Serang ada malam grand final Kang Nong, itu kan ada Abi Praya Nagari Kang Nong Kota Serang. Nah itu beda nih tarian untuk tanggal 17, karena dia ada sebuah pesan bahwa kita masyarakat ini mau generasi muda, mau orang tua, itu harus berperang melawan narkoba. Jadi tariannya gak mungkin tarian selamat datang. Jadi kita bikin Abi Praya Nagari, itu cuma buat pesannya. Di dalamnya ada tarian kita Wanoja Binangkit. Kalau Wanoja Binangkit kan spirit sebetulnya dia buat perempuan. Spirit hidup perempuan itu harus serba bisa. Perempuan tuh harus jadi 3, istri, wanita, ibu. Wanita, ibu. Iya, ibu yang bisa membiarkan anak-anak yang menjadi anak-anak yang lurus, berakhlak mulia, berhasil, berguna kedua. Ibu, istri menjadi seorang istri yang setia, patuh, menghormati suami, mengurus anak-anaknya, mengatur rumah tangganya, dan wanita yang mampu berkarir mengabdi kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Jadi spiritnya semangat. Gitu. Jadi di dalam Abi Praya Nagari itu kenapa dipilih Wanoja Binangkit, ya itu hidup itu jangan lenye-lenye, hidup itu jangan malas-malesan, tapi harus punya semangat, harus punya karya. Buat ibu, perempuan itu hebat, ngerasain sendiri, punya anak kecil, mengasuh, tapi masih sempat masak, masih sempat nyuci, masih sempat ngajar, masih sempat kuliah. Jadi dia bisa mengatur waktu. Nah ini disebarkan untuk para laki-laki, para untuk masuk masyarakat. Jadi nggak cuman buat pemuda, tapi semua. Nah, kalau ini yang betok 17 tuh, jadi ini kan Abi Praya berarti untuk kedua kalinya. Berarti semangat bagaimana kita semua mengisi hidup ini dengan memberantas supaya tidak terpuruk. Kalau yang akan ditampilkan nanti. Tapi kalau seringnya itu dimintanya tarian selamat datang. Nah tarian selamat datang kita tuh banyak. Ada Surosowan Bangkit, ada Banten Katuran, ada Wali Jamaliha, ada Gending Surosowan. Tapi yang seringnya Wali Jamaliha dan Banten. Wali Jamaliha itu tarian selamat datang. Itu diciptakannya bareng-bareng kalau Wali Jamaliha. Jadi ada 3 koreografer di Banten, ada Tuk sama Bu Eka, penata musiknya Kang Soleh, almarhum Kang Kemi sama Pak Rohedi. Gimana, ada lagi? Terus tari apa aja sih Bu yang diciptakan di sanggar ini? Banyak, ada di blog. Ada di blog ya? Nanti tinggal Dilihat. Nah. Iya, cuman sayangnya dulu kita tidak mendokumentasikan dengan baik ya. Terus kita juga ada perjalanan hijrah. Jadi misalnya gini, ibu suka mengatakan waktu zaman jahiliyah gitu, suka kata kayak gitu. Jadi dulu tuh busana kita, misalnya karena kita masih bagian dari Jawa Barat, dulu kita tuh tidak musim berkerudung gitu ya. Jadi baju-baju tuh masih ada yang bukan seksi, ya sesuai dengan tariannya. Kalau misalkan tari merak, kalau sekarang kan pakai manset, Iya, kalau pakai dulu manset, kan dulu enggak. terbuka, Iya. jadi kayak masih gitu. Kalau sekarang ini udah berubah tuh, udah bergeser. Jadi dulu tuh tarian ibu banyak yang misalnya mandane itu, terus gitek cokek itu zamannya dulu Inul belum ngebor, kita udah ada gerakan ngebor. Wow, pencetusnya ibu berarti. Jadi gara-garanya ibunya itu kayak kamu observasi, pelatih langsung ke Bu Masna. Nah terus Bu Masna itu maestro tari cokek di Tangerang, dia cerita bahwa penari cokek saat ini lebih tergerus pada dangdut gitu. Jadi gerak-gerakannya tuh nggak lagi pakai pakem. Kalau dulu kan dia
Misalnya lagunya lagu sayur asem, gerakannya dia contohkan harusnya kayak begini. Tapi sekarang lebih kepada gerakan-gerakan bebas yang menuju ke erotisme. Jadi kita cokek ibu bikin itu sebagai sindiran halus gitu. Jadi kayak parodi lucu-lucuan. Sebetulnya pada akhirnya ayo kita kembali lagi kepada nilai-nilai tradisi itu. Nah jadi dulu tuh ada misalnya gerakannya yang kemudian orang bilang ngebor, padahal dulu kita nggak maksud ngebor gitu. Nah sekarang ini beranjak ibu semakin tua, kemudian juga memperhatikan nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat kami gitu. Jadi tari-tarian yang saat ini diciptakan ya lebih ke pijakannya ke silat. Jadi ya gagah-gagah saat ini. Jadi hidup manusia memang hijrah kan. Jadi kamu juga mungkin udah seperti apa, lagi SD gimana, SMP gimana, SMA. Semakin kita dewasa, kemudian semakin kita mengerucut kita mau kemana arahnya. Fokusnya gitu. Azan dulu dibilangkan diminum. Diminum azan. Masih banyak. Minum Bu ya. Disuruhnya berapa sih? Suruh sepuluh. Disuruhnya 10. Larang sendiri nyanyi apa? Tapi ada yang Bukas ya. Ibu tahunya Bu Alis, Bu Wiwin, Bu Tari. masih muda Bu Tias. Baru dosen baru setahun. Ada dulu ya. Iya. Tuh, budaya kita. Latihan juga berhenti dulu kan. Silakan lanjutkan. Ya lanjutkan. Lalu kita juga pengen tahu Bu, bagaimana perkembangan sanggar dari tahun ke tahun. Dari tahun berapa? Dari awal mulai bikin gitu Bu, maksudnya perubahan yang paling mencolok. 98. Jadi dari 86 sampai 98 itu kan Sunda. Kemudian isu provinsi Banten akan dibentuk. Itu ibu dengar. Ibu kan dulu cuma kuliah D2. Karena dulu cuma ada di Bandung cuma ada D2, nggak ada S1. Terus langsung ngajar karena dulu tunjangan ikatan dinas ditempatkan langsung jadi ibu guru 84 November. Terus kemudian ketika Banten mau jadi provinsi, ibu pikir berarti nanti harus punya kekhasan sendiri, tariannya berbeda mungkin walaupun masih ada unsur budaya sudah jelas lah, tapi pasti punya identitas sendiri. Kuliah lagi tuh ibu, jadi 98 tuh kemudian kita bikin bentuk. Dulu kan terpusatnya ke ibu sanggar ini pergerakannya. Nah setelah 98 tuh ibu berubah, logonya ganti jadi Sanggar Bina Seni Tari Laksa Budaya. Kemudian punya visi misi yang tadi ingin jadi terdepan gitu. Terus membentuknya tuh pengurusnya semua anak-anak. Jadi dari murid yang tadinya SD kemudian SMA dan yang SMA ibu tarik bagi tugas. Yang orang tua yang dulu jadi ketua sanggar tarik jadi ke atas ke pembina, penasehat, pelindung gitu. Nah, kemudian ketuanya tuh ibu, ketua pertama Sanggar Bina Seni Tari itu ibu. Dulu waktu awal tuh bukan ibu, karena pengen maju, jadi pengen berkembang gitu, pengen punya karya-karya. Ibu kuliah lagi,
boleh lagi dia meneruskan kuliah di UNJ Seni Tari S1 nya gitu. Jadi setelah dapat izin suami, anak-anak lagi SD gitu kayaknya, terus udah di situ ada perubahan besar. Jadi begitu menciptakan tarian langsung juara 1 sebentar, juara 1 dan juara 3. Kemudian kita membuka kesempatan kita untuk ditampilkan di Duta Seni Pelajar se-Jawa Bali di Bandung. Di situ mulai terbuka tuh 2003 kami bisa di Duta Seni dari Provinsi tampil di Iga Rostock Jerman. Jadi ibu udah keliling tahu Prancis segala macam dari menari. Nah dari situ kan semangat kita jadi tinggi tuh, itu berubah. Terus dari kami yang sebetulnya nggak punya apa-apa nih, sanggar olah tari raksa budaya itu benar-benar punya semangat dan orang tua yang memfasilitasi. Mau itu bikin kostum sendiri, bikin kostum orang tua dulu tuh emang care gitu. Terus ketika ketua sanggarnya berpindah tugas dan sebagainya, ibu nggak punya tempat latihan karena kan beliau rumah dinasnya juga udah bukan tidak dinas gitu, rumah tinggalnya sudah ditempati orang lain. Nah di situ tuh baru mikir, kita punya sanggar tapi nggak punya tempat, kita punya sanggar tapi tidak punya tip recorder, kita punya sanggar tapi tidak punya apa-apa. Kita patah semangat enggak, kita tetap semangat latihan di halaman gini nih, itu halaman kecil. Terus tip minjem dari karena ibu guru S2 minjem tip ke S2, numpang di toko orang, numpang di sekolah sampai sekarang 2004 baru di sini. Ibu memang sudah punya sebidang tanah ini dulu. Nah, ketika itu SMP 2 rubuh, kelas keseniannya rubuh, maka digunakan kelas kegiatan belajar mengajar, otomatis kita terusir. Dimana itu kehilangan banyak murid karena di sini nih dulu daerah angker, nggak ada angkot, adanya ojek dulu masih horor naik ojek ya. Jadi pindah ke sini ke TK Bibit yang gedenya, siswa gedenya tuh pindah ke sana ke Taman Kopassus jauh. Itu banyak kita kehilangan murid, tapi kita sedih enggak. Itu adalah perjalanan hidup. Nggak punya kayak gini. Sisa-sisanya masih ada seng. Ini nih dibangun ibu cuma punya uang berapa, tapi kemudian Pak Bupati kesini pembukaan bilang, Umaya Kabupaten Serang sumbang uang kah? Belum Bapak, nyumbang. Terus dari Sekda Cilegon nyumbang. Ini nih cuman segini temboknya, atasnya semua seng, panas. Tapi kita di sini nih kayak kamu buka YouTube Raksa Budaya itu ada tagnya Mang Betty, TV channel Mang Betty. Kita nih kayak gudang dulunya, gak ada apa-apa. Tapi di situ rasa syukur yang luar biasa. Jadi hikmahnya SMP 2 kelasnya runtuh sehingga kelas kesenian digunakan untuk kelas belajar mengajar kan pakai meja-meja, kita nggak bisa di situ lagi. Tapi kita dengan duit yang seadanya kemudian bisa punya tempat yang nomaden lagi. Jadi benar-benar udah menetap, nggak pindah sana pindah sini. Ini pindah-pindah. Setiap pindah kita kehilangan murid. Begitu kita di sini kata siapa kita nggak kehilangan banyak murid. Karena orang masih takut ke sini 2004. Tapi masya Allah berikutnya karena kita tetap punya tekad. Sekarang Sanggar punya rampak untuk yang banyak. Di tembok keliling ini dibantu Kemendikbud. Jadi satu buat kalian tuh harus punya mimpi. Mimpi itu jangan nanggung. Mimpi itu harus setinggi-tingginya. Punya mimpi, punya niat yang lurus. Jadi mimpinya tuh jangan berangkat di iniin begok-begok. Jadi itu dulu gak punya apa-apa. Dulu difasilitasi, kemudian yang memfasilitasinya berpindah. Itu kita kehilangan segala-galanya, tapi tidak kehilangan semangat. Nah jadi terus mimpi ibu tuh kan dengan anak-anak tuh tahun 2000-an tuh gitu, ya Allah semoga punya tempat sendiri, amin. Ya Allah semoga bisa keluar negeri, amin. Ya Allah semoga, dan alhamdulillah menurut ibu 37 tahun ini semua yang diimpikan tuh Allah kabulkan. Karena gitu niatnya mesti lurus kan. Jadi niat karena Allah tuh membaca pikiran kita. Jadi walaupun di mulut kita nih A, B, C, D, F, G, H harus sama A, B, C, D, F, G, H. Itu insya Allah. Jadi jangan misalkan
Nah, nanti kalau keluar negeri ke pungut diploy, nah, jangan bengkok-bengkok, lurus. Buat apa keluar negeri? Mau jalan-jalan? Oh enggak, pengen mempromosikan tarian Banten. Plus kemudian kita ada jalan-jalannya, itu memang kita sebagai orang, tapi tujuan kita kerja dulu, berkarya dulu. Setelah itu baru kita menikmati apa yang ada, budaya dan pariwisata di sana gitu nih. Niatnya mesti lurus, bukan pengen ke sana terus niatnya. Jadi Allah buka jalan, apa cara yang bisa dari tugas pemerintah daerah atau kita dapat kenalan yang mengundang kita. Jadi tingkat sejarah tahun ke tahun tuh makin kesini menurut Ibu jauh sekali dari kami yang cuman punya semangat tekad. Jadi kalau dulunya awalnya berdiri nyaman karena tempatnya sudah disediakan ketua. Kalau kita mau perform, mobil-mobil diurusin sama orang tua murid. Kalau kita mau perform, baju-baju tuh orang tua murid pada patungan lah bikin gitu. Setelah mereka gak ada gitu, apa kita langsung terpuruk? Enggak. Di situ malah timbul, mereka orang tua malah baik. Bu Mai bajunya dikumpulin aja buat raksa gitu. Jadi dia emang memberikan ke kita, tapi ada juga yang ngambil gitu ya, karena mungkin agak Jogja diambil, tapi kebanyakannya yang enggak buat di inventaris di sana gitu. Kemudian kita ada perform, misalkan kan dulu kan cuma dapat tangan tuh kalau perform, nggak pernah dapat job, jadi nggak pernah dapat honorarium, malah kita tuh ngeluarin untuk biaya apa gitu. Nah ketika suatu saat kita dapat nih uangnya, oh bisa kebeli buat selendang, kita bikin selendang, anak-anak yang nari dapat selendang, sisanya selendang buat tadi, seperti itu dulu. Pas sekarang menurut Ibu orang sudah mulai menghargai sebuah karya. Melakukan begini saja nih butuh proses, melakukan begini saja nih butuh proses, nggak bisa langsung dari mulai begini dulu gitu sampai kemudian dia sekarang udah mulai menghargai, beda. Jadi menurut Ibu perkembangan kesini yang harus disyukuri itu eksistensinya terjaga. Bayangkan ini kepengurusan berapa. Terus kata menurut kamu Bu, gampang nggak? Sangat tidak gampang. Ketika kita membangun begini nih, tiba-tiba ini nikah nih sama suaminya gak diizinin nih, tiba-tiba ini harus kerja nih keluar daerah, terus kita terus menangisinya? Enggak, kita bilang semoga kamu berhasil, bahwa berpisah itu pasti. Di dunia ini gak ada yang abadi. Nah dulu Ibu punya cita-cita kayak gini, bahwa Sanggar ini jangan berfokus kepada Ibu nih, harus ada generasi penerusnya nih. Sekarang Ibu udah nggak gitu lagi. Kalau kita mikir begitu, kita akan kecewa ketika kita sudah mengkader seseorang, tapi seseorang kemudian meninggalkan kita karena meninggal dunia, meninggalkan kita karena dia mau lebih fokus ke keluarga. Kita akan menangisi itu semua, kan iya nggak? Nah tapi kalau kita bilang gini, sepanjang saya hidup, sepanjang saya punya tim yang bisa karena Sanggar, nggak karena Bu Maya. Sanggar itu karena tim kerja. Jadi alhamdulillah eksistensi terjaga. Terus tanya ke Kang Oleh, kenapa dia betah di Raksa Budaya? Kamu boleh tanya. Jadi di kami itu pengelolaan organisasi keuangannya baik. Terbukti baiknya kamu lihat aset-asetnya. Jadi di kami itu dibagi keuangan itu, jadi nggak misalnya perform Ibu set, ini nih Ibu lah, enggak. Tercatat dengan baik. Jadi ada, insya Allah nih kita mau get free, istrinya, anaknya dibawa ke Jogja, Solo, Cirebon, dapat THR kayak gitu. Jadi sumber keuangan tuh nggak cuma dari perform, ada dari sekarang nih pelatihan ini kan pada yuran ya, kemudian ada penyewaan kostum dikelola dengan baik. Jadi semakin kesini Bu tahun ke tahun semakin banyak asetnya, semakin banyak yang membantu kami. Kita bikin proposal ke BJB bantu, kita bikin proposal ke Bank Indonesia bantu. Jadi berupa nilai uangnya 130 juta, tapi berupa barang, berupa pakaian, berupa kostum, 100 juta berupa pemagaran gitu nih. Jadi bermimpilah yang setinggi-tinggi, tapi jangan kendor, jangan punya, ketika ada masalah jeda, terus jangan menyalahkan keadaan. Misalnya bilang gak ada yang mau di Kota Serang, betul, kami kesulitan anak laki-laki loh. Di Kota Serang tuh susah punya mertua. Tapi sekarang misalnya masih ada di Raksa
ya itu alhamdulillahnya karena kita juga masih jaring silaturahim. Boleh kamu misalkan lagi gak aktif dulu, tapi ketika perform mereka bantu kita karena masing-masing punya karir kan. Jadi gak bisa kitanya tuh opa nggak boleh berkarir selain di Raksa yang terus kita mungkin sanggar yang nggak cabutan. Tahu nggak kak cabutan? Kamu nanti misalnya ngebantu komunitas A, komunitas B, komunitas C, kok kita nggak pernah nyambut kamu. Kecuali gini, kita dapat tarian kolosal kerjasama sama seni pertunjukan Untirta. Jadi itunya diambil atau dengan UIN misalnya kayak gitu. Kita nggak pernah penarinya nyambut-nyambut dari orang. Jadi yang dilahirkan, dibesarkan, dididik, dipaksa. Itu nih, jadi yang apa perbedaannya? Alhamdulillah eksistensi kami masih terjaga. Pun dengan segala derasnya, jadi jangan bilang gampang, wish, tapi ini apa? Tapi lebih ke banyak jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Jadi menyerah itu orang pesimis kan. Kalau pesimis kalau orang yang nggak beragama, kalau kita banyak mengeluh hidup itu sempit. Jadi harusnya banyak bersyukur gitu. Capek ya, misalkan ngeluh capek, kan nggak ada yang orang nyuruh kamu ngurus sanggar, kan pilihan ibu pengen punya sanggar, pilihan ibu pengen punya karya tari, kenapa kita ngeluh? Gak boleh ngeluh. Pertama nih dari kalian kalau mau selesai kerja, ketika kamu pilih seni pertunjukan, gak boleh ngeluh. Tugas lah, ngeluar duit lah. Itu champion. Itu hari libur gak bisa pulang lah. Belum lagi komposisi semester. Nah, terus kamu harus bisa kerja sama temen lah. Ada temen yang bekas sebelum lah. Itu masih kecil kehidupan ini. Iya kan? Jadi yang penting di kamu nih, kalau misalkan apa Bu rahasianya bisa menjaga sekian tahun tuh, kurangi keluhan. Karena setiap manusia itu pasti dikasih ujian kehidupan. Jadi ketika ada ujian kamu bilangnya masih bersyukur. Solusinya apa? Kalau kita bilangnya, kita pikirannya jernih, itu suka insya Allah lah ada Bismillah, itu istilahnya tuh mana? Bismillah ya nih, semoga Allah kasih rezeki. Terus ibu juga suka kayak gini, karena ibu kan tua. Kalau walaupun azal itu gak mesti tua, muda pun bahkan bayi pun bisa. Karena ibu suka mikir juga, ini sebetulnya mudarat apa manfaat. Jadi ibu suka bilang, ya Allah, semoga yang saya lakukan ini adalah ridhomu. Gitu. Oh dia niatnya gitu, semoga ini membawa ke surgamu gitu. Karena itu kamu hati-hati memilih hari. Merinding. Kamu hati-hati memilih hari. Karena saya begini, saya bilang, aku mendidik mereka. Mereka disiplin, mereka harus bisa rias sendiri, mereka harus bisa kerja sama, mereka harus bisa pakai itu segala macam. Mereka harus ramah, attitude-nya harus itu. Karena saya di dunia tari saya cetak mereka menjadi orang-orang yang mandiri, bertanggung jawab begitu. Saya dunia pendidikan bukan nari di atas meja kemudian berlenggak lenggok pakai pensi apa itu, enggak, itu jauh dari dunia itu. Saya pilih-pilih tempat untuk di mana anak-anak ini layak itu. Jadi kamu juga nari itu nanti tergoda nih, banyak PY, misalnya diajakin yang nggak jelas-jelas. Kalau di sana sih nggak gitu, kalau di Jakarta. Kenapa sih? Ya kenapa? Nah cowok-cowok gini, cowok-cowok nanti didandanin cewek, jangan mau. Tapi kan nanti yang kata Tataris gak apa-apa. Iya, Kalau kamu nari perempuan gak apa-apa, karena kamu seni pertunjukan. Tapi kamu jadi jangan ke perempuan-perempuanan. Jangan misalkan ketika pertunjukan nih, kamu nari tari putri, misalkan. Ya memang kamu tari putri, Iya, tapi depannya. kamu tidak perform jadi perempuan, men. Sekarang dibencong-bencongkan itu jangan. Karena haram lelaki berdandan layaknya perempuan. Dengar tuh. Gitu ya Neng, itu jadi panjang nih. Sambil nasihatin kalian gitu. Iya, nggak mau. Ketika tahun ke tahun, kenapa kok bisa lama segini? Susah Bu, susah. Sampai bilang gampang, tapi rasanya satu. Punya impian besar, punya tekad besar, lurus niatnya. Jangan punya niat busuk di dalamnya. Karena ini besar bukan karena sendiri, tapi besar karena kebersamaan.
Dan satu lagi rasanya, jangan pernah hidup mengeluh. Iyalah baru, ih si Butari ini masih tugasnya banyak banget. Ibu Ali sebenarnya susah apa ditemen. Jangan banyak kalau ngeluh tuh sempit jadinya tuh, ih susah. Tiba-tiba motor mogok beki marah lagi gitu. Semakin dekat ngeluh itu makin banyak, itu rahasianya. Jadi salah satu sanggar ini banyak ujian nih. Tapi alhamdulillah dari perkembangannya saat ini semua yang kita tulis tuh jadi promosi di atas itu ya sudah, buktinya kamu lihat tuh kan, keluar negeri aja, di Korea kita udah tampil 2 kali, di Jepang sudah 2 kali, di Bangkok sudah 2 kali, di Hungaria itu setiap tahun. Terkat 2020 karena COVID, harusnya berangkat gak jadi berangkat. 2020 dulu ya? 2020 ya? Iya. Terakhir kita scuba 2020 Januari. Tahun ini ada yang mengundang kami tapi tidak siap. Karena ini baru pemulihan dari suasana yang tadinya lockdown kan. Coba bayangin, dari yang kita setiap eksistensi segala macam tiba-tiba lockdown, mengeluh semua ke sampah. Iya enggak? Iya. Apalagi kalau Allah yang udah bergerak, udah nggak bisa buat kuliah aja nggak bisa. WFH. Begitu, nanya apa lagi saya? Banyak nih jawabannya. Sambil membagi, ibu begini, ibu kan guru. Jadi kadang membagi pengalaman, mengajak kalian ya buat yang muda-muda itu mungkin ada manfaatnya obrolan ini ke kamu. Kamu kan milih seni pertunjukan baru semester 1, jangan belum apa-apa udah pesimis jangan. Kadang pertamanya 29 udah sekelas, lama-lama ntar kelas semester 7 mungkin tinggal 11. Iya. Ada medan pindah UNJ. UNJ. Oh gitu ya. Pokoknya ibu banyak teman UNJ cowok aja, tetap cowok walaupun dia nari cewek gitu. Tapi kan emang tugasnya tari perempuan. Ngambil jurusan ya kan? Hah? Ngambil jurusannya itu. Enggak, kalau di UNJ langsung seni tari. Iya, ngambil jurusannya kan langsung seni tari, cowok cewek kan, jadi dia Kalau kamu kan bisa ke musik, iya bisa ke musik, bisa ke teater. Awas loh, di sini udah gagal, kamu gagal. Ntar ketemu ibu lagi semester 5, kamu jangan ibu main. Berarti dia harus cewek itu lah. Tetap susah loh di Serang jadi penari yang bisa tetap laki-laki. Susah. Ya, terus lanjut. Terus kita juga mau tahu Bu, ada berapa sih anggota yang diajar di sanggar ini? Saat ini kalau kamu mau lihat bukti otentiknya ada di Kelia. Kelia itu absensi ya. Tapi kemarin sekitar 105 yang aktif. Kalau murid mah banyak. Tapi kan ada kondisi misalnya nih kayak sekarang Mutiara sebulan izin minggu gitu. Terus ada yang kuliah kurang bisa menyempatkan ke sini. Tapi yang aktif itu kalau hadir sekitar 100. Tapi dari 105 murid itu berapa perempuan, berapa laki? Lelaki sedikit. Laki sedikit. Lelaki sedikit. Kita sekarang hanya punya dari 12 laki-laki tinggal 6 dan 1 murid baru lagi ke Jepang. Upi kerja sama Upi ke Jepang sekarang sih. Upi Serang yang di sini ya, Upi Bandung yang ini di Serang. Yang cabang Serang. Iya. Dia nah itu kata ibu murid ibu jauh-jauh itu dia dari Pandeglang. Dari apa sih itu teh? Cibaliung gitu ya. Oh, dari Cibaliung. Iya, sekarang lagi di Jepang. Kan mau nari rambok buruk, Bu Komar udah di Jepang, udah izin sih kayak gitu. Itu murid baru, jadi murid baru itu ada Iman, ada Komar, dikit lakinya, jadi sekarang paling cuma berapa? Yang lainnya mah cuman kalau mau nari gabung, tapi kalau mau bener-bener cuma 2. Cowok mah. Kamu berminat, galak mau kayak. Neng minat ibu tadi, wah ini harus masuk sanggar. Tadi Neng bilang Teater rasanya. Teater banyak, teater hitam. Kamu kalau senang teater main ke rumah dunia Rumah dia di mana? di Cewang. oh
tahu. Kalau dari Untirta menuju ke Kota Serang, itu belok kiri ada makam tuh. Ada KSB tahu? Kota Serang Baru. Ini kan Untirta. Oh, kamu Untirtanya di sono ya? Di Ciwaru ya? Berarti wah susah ngejelasin. Google Map aja Cilok gimana? Ada Rumah Dunia. Kalau suka teater, suka menulis itu kan Golabuk Duta Literasi Indonesia dan Kemenas Sosial. Keren. Ada Pak Toto S. Radi. Lagi Terus bagaimana sih Bu karakteristik tarian di Sanggar ini? itu tadi, jadi kalau ibu lebih ke arah pelestarian tari di daerah. Jadi tari-tarian daerah yang sudah ada ibu ajarkan. Kalau yang sekarang ini karya-karya ibu lebih ke kebijakan di kesilat-silat yang gagal, yang dinamis itu. Kalau dulu kan karakternya yang genit, yang lincah gitu, yang heboh. Pas sekarang yang lebih ke religi. Penghargaan atau reward apa aja yang udah dicapai? Kamu nanti copy paste ke anak banyak sekali. Terakhir itu di 2022 kemarin juara 2 pengelolaan Sanggar Seni Banten, juara favorit tari Islami Fesyar BI se-Jawa. Itu yang dari yang terakhir. Penghargaan terakhir itu sertifikat haki dibiayain di SPAR, logo raksanya, hak kekayaan intelektual. Kalau penghargaan banyak, kamu masuk ke ruangan sini belok kiri itu ada. Tapi kalau mau nama sebutannya ada di sekretaris. Alhamdulillah jadi juara se-Indonesia kedua sudah di Guarnana itu. Terus juara penataan musik terbaik se-Indonesia sudah itu mengalahkan 29 provinsi 3 negara. Iya, jadi emang harus terus kemana aja Bu narinya? Alhamdulillah saat kebijakan dulu banyak brosur tentang Banten itu kita yang belum nari cuma di Papua yang belum. Kalau di Aceh sudah berapa kali dulu, banyak Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Bali itu aja 5 kali. Jadi anak-anak tuh ya dapat duitnya, dapat pengalamannya, mengenal budaya pariwisata itu. Kalau kamunya fokus, konsisten, kemudian lurus, sama jangan ngeluh. Iya, jangan ngeluh. Nggak ada hidup itu mau milih enak semua. Tapi kalau misalnya nari ke luar kota atau luar negeri itu pendanaannya dari mana? Beda-beda. Kalau luar kota itu semua dibiayain dari pemerintah daerah. Jadi kita itu udah dapat honor sebanyak. Kalau luar negeri beda-beda. Di luar negeri itu ada yang dibiayain pemerintah daerah, misalnya waktu di Jerman, di Prancis, kemudian di Bangkok. Ada juga yang jadi duta kebudayaan di Jakarta, itu juga dibiayain mereka. Tapi kita ada sumbangsi kostum. Ada apa? Kostum seluruh tarian dari kita. Jadi Sanggar cuma nyumbang kostum, nggak bayar-bayar. Ada juga yang kita misalnya kerjasama. Jadi ibu bikin proposal, ikut seleksi. Nah itu yang mengadakan misalnya para pelajar di Jepang. Nah kita lolos tuh. Pesawatnya itu sama visanya kita harus nyari. Nah dari mana kita nyari? Kita bisa mengajukan proposal ke kementerian, kita bisa mengajukan proposal ke Bank Indonesia, BJB, ke perusahaan-perusahaan gitu. Sama kita juga nabung, Sanggarnya juga nabung, jadi nabung kas luar negeri. Dari situ kita dapat gitu. Jadi kalau udah terbang mah sampai sana ya dibayar mereka di apa? Iya, dari mulai kendaraannya, tempat tidurnya, makanannya. Iya,
lihat. Jadi beda-beda itu ya, beda-beda. Jadi jangan yang pengennya dikirim sama pemerintah, susah itu. Satu susah eventnya, dua komunitas juga cukup banyak. Kita tuh mimpi tuh seperti itu berjuangnya. Jadi kita cari kesempatan itu yang kitanya juga menawarkan, yaitu bisa melalui seleksi, bisa kita mengajukan pemenangan. Kan mereka juga ngelihat ini kayak gini misalnya, kita pernah ke Samudjo ulang tahun Sanggar, kita ngelamar ke Samudjo, boleh nggak kita kolaborasi dan menangkap ulang tahun Sanggar di Samudjo. Dan satu-satunya Sanggar yang diterima ternyata kita nggak pakai latihan, gereng nari. Dari mana tuh biayanya Bu ke sana gitu? Ya orang tua lah itu. Karena kan kitanya yang mau gitu loh. Tapi pengalaman itu tidak semua komentar bisa diterima kayak gitu kan. Uju juga mungkin lihat referensi siapa sih Raksa Buddha kan itu. Ketika dia oh iya adanya performnya ada, udah percaya aja. Kalau tampil kita bisa. Itu kan keluar daerah juga di Bandung. Anak-anak kecil-kecil gitu. Mawar juga waktu itu ikut. Kayak gitu Neng. Jadi beda-beda. Ada event yang emang sengaja kita judul. Nah, terus kemarin kita ke Jatinangor kita. Iya, nah itu tuh kita ngelamar, jadi ngobrol bisa nggak kita. Jadi ngelamar tuh kita tuh nggak semata-mata bayar, enggak. Jadi di sana tuh oke Bimaya, kita siapin ini ya free, kita siapin ini segini ya, kayak gitu. Ada take in gift. Gitu. Jadi sekarang nih misalnya ibu ke Marbella. Kita mau pergi di sana di Marbella tuh ngasih ruangan meeting buat kita rias, nasi box panitia sarapan gratis, kamar yang ruang family room, banyak semua soundnya panggilnya mereka yang nyiapin itu. Nah jadi kita tidak dibayar berupa uang, tetapi diizinkan kerjasama itu kan itu nilai-nilai yang lebih tinggi. Jadi Marbellanya senang ada kesenian kita tampil di sana, terus jadi menghibur para pengunjung yang kesana itu rutin dulu. Terus pindah kita ke MBS karena kan mau membesarkan tempat wisata di Kota Serang. Sama, jadi ada free sekian tiket untuk anak-anak itu. Saling ini free, jadi gak berbayar di MBS-nya itu. Tapi ada yang berbayar ya penonton yang emaknya penonton ya bayar. Tiket masuk kayak gitu. Kerjasama gitu ya caranya. Kamu harus bangun kayak gitu. Jangan selalu minta, nggak bisa. Protes orang lain luar negeri, kok kita nggak keluar negeri gitu, nggak bisa kayak gitu. Karena jalan itu pintu rezeki itu kalau bukannya beda-beda cara. Jadi jangan pengen satu cara aja dan yang kamu mau, tapi bagaimana supaya ini bisa. Jadi kita diuji harus gigi membangun kemitraan. Kita harus gigi menjaga nama baik Sanggar, supaya orang juga percaya kepada niat bentuk bersama itu. Misalkan gak gini, anak-anak kita nanti di Marbella satu orang bayar 500.000, gak kayak gitu. Gak kayak gitu. Enggak, kita tuh gak menjual itu. Tapi orang tua anak-anak diajarkan. Makanya nih, ibu punya ulang tahun bisa di Hotel Horizon Agrapanan Nagari. Bayar kan ibu di sana? Enggak. Free di sana. Kalau saat ininya dulu 25 juta per nyewa, sekarang kan 40 jutaan. Kok bisa Bumaya? Tanamkan ngobrolan kayak gini. Berikan mereka rasa percaya kita sama-sama peduli nih sama seni budaya. Siapa yang tampil di sana? Bu Ade Rosi, kepala dinas, dibayar nggak ada yang dibayar. Pak Wali Kota datang, Pak Wakil Wali Kota datang, Pak Sekda datang, dibayar kan mereka ada yang dibayar. Protokol datang ada yang dibayar. Karena mereka percaya kita Agrapanan Nagari bahwa negeri ini penuh limpahan kaya keragaman kekayaan budaya. Kita sama-sama harus bisa merawat dan membesarkan. Itu nih. Jadi nggak mesti duit jadi utama. Iya, tapi ketika orang nilai itu jangan karena duit. Begitu kita dipercaya, ya Allah bisa tampil di ulang tahun Sanggar gitu loh, yang nari rampak beduknya ibu-ibu Dharma Wanita, istri-istri pejabat, kok bisa? Karena itu kita bangun, kita rangkul, ya ini nih tarian ini daerah tuh semua harus peduli, dari legislatifnya harus peduli. Jadi ada orang dewan yang baca puisi, yang nyanyi gitu. Bikinlah drama tari.
judulnya Garapan dulu tahun 2009. Itu buat ibu juga Allah terharu juga dari tokoh masyarakat Banten apa bisa tampil baca narasi gitu ya. Jadi kejar itu duitnya dari mana? Kita pengen sesuatu, kita punya impian besar, terus begitu kita anggarkan budget gila 500 juta dari mana? Bukan kayak gitu. Solusinya apa? Kita pengen di sana. Jadi begitu kita dapat surat itu bilang tuh merotong tuh jatuh tuh 25 juta, kita nggak butuh duit itu. Tapi mereka ini Bu Maya tapi mau nanti dibantu gitu-gitu bisa jadi tapi harus bisa dipercaya gitu. Jangan kita tuh terus kebaikan mereka kita manfaatkan dengan tidak baik, enggak. Jadi semua tidak ada dibayar, yang kesenian tidak ada yang dibayar, tapi kita jualan baju, jualan apa, keuntungannya buat apa? Dan tuh biaya pasti kan ada biaya produksi ya. Komunitas lain yang kita undang kita kasih uang. Malah komunitas lain paduan saras kita sisihkan uang, pastilah butuh ongkos. Para apa teater harus kita berikan dana. Tapi kalau tokoh-tokoh besar yang tampil gak ada yang dibayar, cuma dikasih sertifikat dan semua bangga karena sama-sama Agra Penanagara itu sama-sama mengusung dia. Jadi di mata kalian jangan cuma ada nilainya, value-nya itu uang, banyak hal lainnya yang bisa kita ambil dan itu malah bisa jadi lebih besar. Jadi kalau keluar negeri Bu jadi harus duit banyak ya iyalah, tapi caranya bagaimana? Nah masukkan abu berjajan apa kan misalkan dikasih honor juga mungkin berapa gitu ya, tapi kalau punya uang sendiri dia bisa beli apa udah selesai. Ada satu lagi Bu, bagaimana sih caranya kalau ada yang mau masuk Sanggar Raksa Budaya ini? Kelas apa reguler? Kalau kelas bina minat kamu tinggal cari teman-teman mau 5-6 orang belajar sastra. Nah itu namanya kelas benar-benar kelas berbayar. Jadi satu orang bayar 250.000 kali 6 orang dapat pertemuan. Ada kelas reguler. Nah kalau kelas reguler itu tidak mahal gitu. Jadi ada beberapa anak yang memang juga kita tidak punya biaya. Ada kelas ekskul itu kelas kita yang sosial, sekolahnya yang bayar, muridnya 40, muridnya 20, muridnya 50, bayar 500.000 untuk honor pelatih. Berarti kurang lebih ada 3 kelas gitu ya? 3 jenis pelatihan, 3 jenis pelatihan. 3 jenis pelatihan. Yang pertama reguler, yang kedua ekskul, Bina minat, bina minat sama ekskul. Jadi ekskul itu sosial, reguler, ada profit non profit. Yang profit itu yang berbayar yang kan kamu yang mau ujian, masa kita yang nolong kan gitu. Kan kantornya yang ulang tahun, masa kita yang mesti itu dibayar itu. Itu yang bina minat yang enggak bisa, Bu boleh enggak 200 boleh, tapi pertemuannya jadi 6 ya gitu. Kalau itu yang bina minat, belajar 1 hari itu diurusin dari mulai dia belajar gerakannya sampai pola lantainya di luar kostum sewa kostum lihat luar gitu. Ya, ayo mau ke belakang dulu sebelum itu. Kamu mau ikut nari? Boleh Bu. Yuk ikut nari ya. Yuk. Mau nari apa? Mau jang priangan? Cewek dong nanti. Boleh.